kita akan coba buka. Nah, ini dia barang buktinya, sobat. Ya. Saya Bram Silaban bersama dengan Brigadier Jenderal Mukti Juharsa melihat langsung ini barang bukti yang tangkapan dari Bali. Bali ya. Ini ada villa yang digerebek di sana dan kita lihat ini. Izin saya pegang ya, Jenderal ya. Nah, berarti ini memang plastik dikhususkan juga memang dan dilabeli dari ini barang bukti Sudin 4. Dirtipid Narkoba Bareskrim Sudin 4 dan Subdin 4. Ini apa ini, Jenderal? Ini hasis nih. Hasis. Aromanya kok ya kuat sekali ya? Ya, buat kalau dibuka udah bau. Kalau nggak dibuka tutup ya dia kedap, nggak bau. Oke, memang terasa kedap. Jadi dia dari tanaman kanabis diolah menjadi bentuk serbuk seperti ini. Olah Dicacah. cacah. Oke. Dan ini disebarkan ke wilayah mana saja? Kemarin ya di satu kafe, mungkin dia mau grand opening kafe. Iya. Tapi keburu kita tangkap ini dan kita tangkap di kafe juga ada. Oke. Ada hasis dan ada A5. Oke. Happy Five. Wow, ada banyak nih, Jenderal nih. Banyak sedikit ini. Banyak, 132 kilo ya. Dan harganya 132 kilo. 133. 133 kilogram untuk hasisnya saja? Iya. Oke. Jadi kalau kita rupiahkan, ya bukan harga dikompresi ke rupiah, mungkin sekitar 1,5 triliun. Ya, harga asis dan harga daripada Happy Five. Oke, Happy Five, ini sekarang kita buka ya, Jenderal ya. Five ini. Nah, dibuka kepada kita dan tunjukkan kepada kita secara eksklusif nih. Ini adalah barang jadi Happy Five yang siap cetak, yang menjadi kapsul. Boleh menjadi pil. Menjadi pil, ya dicetak melalui pil, ya. Ini udah tercetak 1000 butir H5, pil H5. Oke. Boleh saya pegang ya, Jenderal ya? Boleh. Kita sudah menggunakan sarung tangan di sini, memastikan segala sesuatunya memang tidak meninggalkan jejak apapun kita di sini. Ini namanya Happy Five dan dia dalam bentuk serbuk seperti ini. Dan ini yang biasa disebarkan ke semacam nightclub ataupun klub-klub itu, klub malam dan sebagainya. Ya, untuk dugem lah. Dugem biasanya segala macam. Dan tentu itu juga dilarang keras dan itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Kasih tahu kepada kita, Jenderal. Ya betul, itu melanggar hukum. Ya ini golongan psikotropika ya. Kalau tadi hasil golongan narkotika. Ya. Oke. Dan berapa banyak ini didapatkan dari? Ada 1000 butir tadi. 1000 butir? Iya, 1000 butir. Ya. Jadi totalnya kalau di semuanya antar asis semua tadi 1,5 triliun. Pengungkapan kita di Bali. 1,5 triliun. 5 triliun. Ya, kurang lebih nilai itu segitu. Berapa orang tersangka yang diamankan? Kita 4 orang tersangka kita amankan. 4 orang? Iya. Oke, ini apakah terlibat jaringan internasional ya? Pasti ya, karena barang-barang ini adalah dari Belanda, ya, dari Belanda. Bahan baku dari Cina semua. Dan yang kita tangkap di Jogja kemarin itu ada sebagian kecil yang akan dijual ke Belanda. Tapi bukan kita tangkap di Jogja. Jadi penangkapan awalnya dari Jogja. Oke. Ada berapa 55 kilo hasis di Jogja kita tangkap, ya, itu kita amankan, kita cek bukti pengirimannya ternyata dari Bali. Ya. Dan ini luar biasa ya, ini tangkapan yang tidak sedikit dan saya juga punya pengalaman dengan Jenderal. Kita lagi dan lagi kita menyoroti Bali. Saya masih ingat saya bersama dengan Pak Mukti Juharsa juga kita melihat ada villa di sana yang di mana kawasan rubanahnya atau di basementnya itu dimodifikasi dan itu adalah jaringan internasional juga. Ada ini mafia Rusia Ukraina yang terlibat di sana dan lagi pertanyaan saya adalah yang di mana kasus waktu itu saya masih ingat biji ganja atau kanabis yang dibawa adalah dari Rumania kalau saya nggak salah. Rumania. Nah, kalau yang satu ini untuk bahan dasar membuat H5 ataupun Happy Five ini Anda sebutkan tadi dari China. Nah, ini bagaimana mungkin ini bahan dasar pembuatan barang-barang haram narkoba begitu mudahnya masuk ke negara kita? Kita kerjasama dengan Bea Cukai ya. Jadi kita pantau masuk barang ini, makanya kita tahu pabrik yang ketiga ini karena banyak masuk ke tempat itu, begitu. Ada barang dan alat masuk ke alamat itu, kita pantau dan kita tangkap langsung. Nah, emang mau sempat beredar ke kafe karena ada grand opening, nama kafenya kalau nggak salah apa dia kemarin saya, Fab Monkey, ya Fab Monkey. Di situ sudah didapatkan kurang lebih ada 2000 ya, 2000 butir, 2000 atau 5000 butir pil Happy Five dan ada kurang lebih 5 kilo hasis. Mengapa hari-hari ini Bali menjadi sorotan, menjadi tempat di mana kita tidak bayangkan, villa-villa, tempat-tempat di sana diubah, disulap menjadi lab narkoba? Ya mungkin dianggap para pengguna atau pembuat ini Bali tempatnya nyaman, safety, karena mungkin
sistem orang bule kan tidak pernah mau tahu. Ini pun ditangkap di lingkungan orang-orang bule, di villa ini di lingkungan orang-orang asing ya, orang asing. Mungkin dianggap nyaman kan, mereka tidak peduli dengan lingkungan. Begitu beda dengan kita di Bali atau di daerah-daerah perkampungan masih peduli dengan lingkungan. Apa yang diproduksi di sana memang khusus disebarluaskan untuk wisatawan di Bali atau memang ini untuk pesta tahun baru? Oh, pesta tahun baru. Dia akan ke Jawa juga ya. Jawa itu semua dia akan diedarkan barang ini. Begitu. Tapi yang di Jogja sebagian akan dikirim ke mana tuh, ke Belanda, tapi kita baru tangkap 2. 4 sudah diamankan, masih ada yang dicari? Masih DPO, ya masih ada 6 DPO, ya. Mungkin salah satunya ada WNA ya, kita masih ada warga negara asing juga? Ada, tapi kita belum bisa ekspor. Oke, dan ini harus kita... Ya, karena sangat-sangat sulit kalau kita ekspor untuk warga negara asing. Nanti kita coba. Oke. Ini terakhir ya, Jenderal ya. Ini kan kita ada di ruang yang mana memang hampir tidak pernah dibuka kepada publik, dan saya mungkin barangkali yang pertama untuk masuk ke ruangan ini sebagai media tentu ya, Jenderal ya. Nah, yang ingin kita ketahui adalah ketika barang bukti sudah masuk di sini, dan tentu barang bukti itu harus dimusnahkan karena itu adalah amanat dari undang-undang, setiap tangkapan dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian prosesnya sampai ke sini dan berapa lama prosesnya hingga pada akhirnya nanti dibawa ke pemusnahan? Baik, ya, jadi kita pemusnahan, kita minta bantuan kepada Dip Propam ya untuk mengawal anggota kita juga jangan sampai ada barang-barang juga digelapkan oleh anggota kita. Jadi kita menggunakan Propam ya untuk sama-sama dan pihak kejaksaan untuk mengambil barang bukti dan menghitung serta memusnahkan. Oke. Oh, dan nanti bersama-sama lah di saat pemusnahannya. Sama-sama, ya. Dan itu juga bertahap ya. Bertahap. Kalau kita lihat di sini memang sudah ada beberapa barang bukti yang terkunci dan terlihat seperti ini, beberapa diantaranya sudah dimusnahkan. Ya. Dan kami dengar ini bakal segera dimusnahkan. Segera minggu depan dimusnahkan barang ini. Ini akan dimusnahkan Ya. semua. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Jenderal. Dan barangkali ada yang ingin ditambahkan ini, Ya, Jenderal, jadi kita menambahkan ya bahwa kita pengungkapan untuk di tahun 2024 sampai hari ini untuk ganja ada kurang lebih 6 ton, untuk sabu kurang lebih 6,2 ton ya, untuk heroin sebanyak 69 gram, kokain sebanyak 11,02 kg, hasis 165,800 gram ya, kurang lebih 165 kg ya. Ekstasi ada 4.267.569 butir ya. Tembakau gila sebanyak 1,5 ton. Kalau kita rupiahkan, jumlahnya ada sebanyak 9,8 triliun. Untuk pengungkapan di tahun 2029 sampai hari ini. Karena masih panjang nih, masih ada beberapa hari lagi, insya Allah dapat lagi. Ya. Dan saya harus katakan apresiasi setinggi-tingginya kepada Brigadir Jenderal Polisi Mukti Juharsa, karena saya melihat betul bagaimana komitmen Anda untuk perang melawan narkoba, karena bagaimanapun ini adalah Anda yang ada di garda terdepannya bersama dengan tim tentu saja. Tapi lepas daripada itu, Jenderal, tangkapan demi tangkapan, ungkapan demi ungkapan dilakukan. Tapi ada saja PR yang belum selesai dikerjakan. Betul. Kemarin Pak Kapolri sempat menyinggung mengenai upaya pencarian terhadap Freddy Pratama. Disebutkan bakal ada 2 jenderal, saya nggak tahu apakah kemudian Jenderal Mukti yang nanti ada di sana. Pak Kabar Reskrim dan Bunter ya. Ya, ada untuk bekerja keras untuk menangkap Pak Freddy Pratama. Apa yang belum selesai di sana? Ya, kemarin kita sebenarnya sudah mau ketangkap Freddy Pratama ya, cuma kita ada terbentuk peraturan-peraturan dari sana sendiri ya. Kita sudah teks bahwa Freddy Pratama harus tempat, namun tempat itu tidak bisa dimasuki oleh polisi dari negara Thailand, sehingga kita cancel untuk hal itu. Oke. Tapi kita tetap upaya untuk tetap terus ya, kita tetap tiap bulan melakukan Zoom meeting dengan polisi Thailand. Jika udah titik-titik temu sudah ada, maka kita akan kirim tim lagi berangkat ke Thailand untuk melakukan penjemputan. Kemarin kan Bapak Kapolri bilang tindak tegas para residivis. Artinya apa? Ya, tindak tegas lah. Nanti kita tindak tegas di lapangan. Ya. Artinya nggak bisa main-main lagi. Bisa main-main lagi. Ya. Yang residivis sudah bolak-balik jual beli aja ya, masa kita tindak tegas. Ya. Dan hati-hati bagi siapapun yang mau masih bermain-main lagi, dan dalam hal ini kita akan lakukan tindakan tegas dan terukur. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Baik, makasih. Brigadir Jenderal Polisi Mukti Juharsa, Dirtipid Narkoba Barreskrim Polri sudah berbincang bersama dengan kami. Sampai di balik villa, di balik tempat yang mana para turis berwisata, di bawah ini terdapat pabrik narkoba.